Marcelo Ferdinand di kotak penalti. Marcelino! Dunia! Gol kedua dari Ferdinand. Dan gol ketujuh Indonesia mengubah skor menjadi 7-0, Bung Doni. Ya, dan saya harus tambahkan kelas Bung Hadi. Dan juga golnya dari seorang Marcelo Ferdinand. Dunia, Bung Hadi. Bagaimana kita lihat bagaimana umpan dari Ivar Jenner kepada Marcelo Ferdinand benar-benar mengiris pertahanan yang dilakukan para pemain Janus Taipei, dan sangat mudah di kaki kiri dari Marcelo Ferdinand. Ya, assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah dan setanah air saya. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, kita menyaksikan juga bagaimana timnas U23 terkuat kita bertanding tadi malam, dan hasilnya betul-betul sesuai ekspektasi ya. Mereka tidak memberi ampun Taiwan, dihabisi. Seperti itu. Memang banyak yang bilang gitu kan, cuma tim universitas itu tidak menjamin gitu ya. Tapi kita lihat meskipun ini universitas bukan dari situnya, tapi kita lihat bagaimana permainan timnas tadi malam. Itu menunjukkan karakter yang baru dari timnas kali ini. Pertama kita lihat bagaimana mereka pemain-pemain timnas kali ini lebih berotot ya. Mereka tidak gampang jatuh kalau beradu badan dengan pemain lain gitu, meskipun posturnya main Taiwan ini cukup bagus. Dan mereka juga tenang sekali, tidak emosional seperti timnas Indonesia di masa lalu. Kalau udah menjelang akhir itu tangan udah mulai di pinggang begini, yang udah mulai jalan-jalan dan mulai gampang emosi gitu, dan mulai main keras. Tadi malam stabil sekali semuanya pemain timnas kita. Kemudian yang satu lagi yang sangat menarik, Indonesia ini di timnas U23 kita tadi malam main betul-betul sebagai tim gitu ya. Mereka tidak egois, tidak peduli siapapun mencetak gol gitu, tapi mereka bukan untuk kejayaan diri sendiri gitu. Betul-betul bermain sebagai tim. Dan hasilnya kita lihat tadi malam, dari 3 lini timnas Indonesia, 3-3-nya mencetak gol. Dari lini depan itu lengkap, Ramadan Sananta, Rafael Struijk sampai Witan Sulaiman, 3-3 mencetak gol. Kemudian digasukkan Oki Caraka menggantikan Ramadan Sananta juga mencetak gol. Jadi ada 4 gol itu datang dari lini depan. Kemudian dari tengah Marcelino mencetak 2 gol dan 6 ya. Kemudian 3 gol lagi dibagi oleh Elkan Bagot, Rio Fahmi, dan satu lagi Arhan ketika dia sudah menjadi kapten ketika Rizky Ridho ditarik keluar digantikan oleh Komang Teguh. Jadi 3-2-4 ya. 3 dari belakang, 2 dari tengah, dan 4 gol dari depan gitu, yang dicetak tadi malam. Ya inilah bagaimana tim Indonesia bermain seharusnya kita lihat. Ya ini yang kita rindukan sebenarnya sebagai penonton sepak bola. Bukan cuma kemenangan-kemenangan yang beruntung. Tapi benar-benar satu kemenangan dengan gol yang dicetak dengan kerjasama seperti ini. Ada permainan tim dan itu kita saksikan. Inilah timnas Indonesia yang sesungguhnya yang tadi malam kita saksikan. Timnas U23 ini. Karena seperti saya katakan sebelumnya bahwa timnas U23 kita kali ini sebenarnya adalah tim A-nya Indonesia, bukan hanya untuk kategori 23, tapi bahkan di senior, yang sebelumnya mengalahkan Turkmenistan itu justru tim B-nya. Karena apa? Karena memang mayoritas dari tim inti dari tim senior Indonesia ada di U23 ini. Kebetulan aja mereka ini umurnya masih muda-muda ya. Bukan kebetulan sih, tapi memang Sintayong potong generasi gitu. Dan sekarang mereka sudah mulai matang, mulai jadi, dan kasihan memang Taiwan kita lihat adalah mereka adalah tim universitas tapi berhadapan malah dengan tim senior terkuatnya Indonesia gitu ya, kebetulan berumur muda gitu. Mulai dari Hernando di bawah Mister Gawang, itulah kiper utama timnas Indonesia saat ini. Di depannya Elkan Bagot dan Rizky Ridho, itu pilar utama lini belakang Indonesia, dengan Jordi Amat satu lagi. Kemudian ada Arhan di sebelah kanan gitu. Jadi ada 3 di sini, hanya 2 di timnas senior kemarin. Ada si Asnawi dan Jordi Amat, itu yang reguler ya, yang main di timnas sebelumnya. Kemudian di tengah itu Marcelino dan Ivar Jenner, itu dua-duanya juga gelandang utama timnas saat ini gitu. Di depan Witan, Ramadan Sananta di cadangan di sana, tapi kalau di sini Rafa Struijk. Jadi ini memang tim yang tim A-nya kita
Yang di sana kemarin yang belum ada caps di nasional cuman Arhan Fikri, tapi itu pun bermain luar biasa ya dengan satu sepakan pojoknya menjadi asis untuk gol Elkan Bagot. Itu Arhan Fikri sangat percaya diri mereka. Dan satu yang menarik tadi malam kita lihat itu di lini tengah ya. Keberadaan Ivar Jenner di tim ini benar-benar menjadi solusi atas kelemahan timnas Indonesia di masa lalu dan atas akurasi umpan-umpan jauh ya. Kita lihat Ivar Jenner dia memang tidak mencetak gol, tapi beberapa gol itu hasil dari akurasi umpannya yang luar biasa gitu. Keberadaan biasanya Marcelino ketika kita lihat di SEA Games itu dia sibuk di tengah membagi bola gitu ya. Jadi konsentrasinya menyerang itu kadang juga terganggu bagi bola. Tapi tadi malam Marcelino ini betul-betul bebas karena dia bebas mengeksplorasi naluri predatornya ya, dia mencetak 2 gol gitu. Karena apa? Tugas dia membagi bola di tengah itu udah diperankan dengan sangat sempurna oleh Ivar Jenner. Kita lihat tadi malam, sehingga Marcelino betul-betul bebas berkreasi. Di sana kita lihat dari gol keduanya itu bagaimana itu juga umpan akurat dari Ivar Jenner, kemudian diterima Marcelino dan di sana Marcelino berkreasi di kotak penalti dan gol. Gitu. Dan gol-gol yang lain juga kita lihat di gol ketiga. Di gol ketiga Indonesia itu, umpan jauh yang akurat dari Ivar Jenner diterima oleh Witan, dan Witan yang mulai kembali sebenarnya kepada form terbaiknya zaman dulu dengan ciri khasnya cutback. Dia cutback ke belakang dan dihajar sama Rio Fahmi dan gol ketiga. Gol keempat, lagi-lagi akurasi umpan jauh dari Ivar Jenner kembali diterima dengan sempurna oleh Witan Sulaiman, tapi kali ini Witan tidak lagi membagi kepada pemain lain karena posisinya memang sangat bagus, langsung dieksekusi oleh Witan dan gol. Dan gol ketujuh yang diciptakan oleh Marcelino, kembali Ivar Jenner, umpan jauh akuratnya itu ditahan oleh Marcelino, kemudian menggocek pemain dari Taiwan dan gol. Ya, meski tidak mencetak gol, Ivar Jenner menurut saya adalah salah satu bintang permain tadi malam. Dan juga bagaimana lini depan ketika mengkreasi peluang, kita lihat mereka itu tidak gerasa gerusu lagi ya, kecuali Ramadan Sananta beberapa kali itu membuang peluang emas. Tapi kita lihat proses yang gol ketiga yang dibuat oleh Rafa Struijk itu kan bagaimana dari Ramadan Sananta masuk membuat skrimmage di kotak penalti. Di sana ada Marcelino, ada siapa, Rafa dengan sangat percaya diri mengambil bola, memutar dan kemudian mengeksekusi dan gol. Jadi gol-golnya ini memang bukan gol-gol kebetulan gitu yang kita lihat tadi malam, menarik sekali. Dan kalau gol Elkan Bagot kita nggak usah bilang ya, dia itu gol versi cheating gitu, dia terlalu tinggi untuk pemain Taiwan. Semuanya umpan dari sepak pojoknya Arhan Fikri ditanduk nyaris tanpa perlawanan gitu golnya. Dan gol Arhan kembali umpan jauh. Saat itu Ivar Jenner udah tidak di lapangan, tapi umpan jauhnya diambil oleh Arhan, kesalahan kiper sekali ambil dilewati oleh Arhan, ya udah Arhan tinggal melawan gawang kosong. Dan apa yang kita saksikan tadi malam benar-benar sesuai dengan ekspektasi apa yang kita harapkan. Dan di luar itu ada banyak kebetulan-kebetulan menarik yang mengiringi pertandingan. Kemenangan dari timnas tadi malam, misalnya itu bertepatan dengan Haornas ya. Haornas sendiri, Hari Olahraga Nasional, tadinya dibuat di Indonesia ini ditandai dengan PON pertama di Solo. Dan PON ini sendiri dilaksanakan dulu itu ada kaitannya dengan perjuangan bangsa kita gitu ya. Karena kita tidak boleh waktu itu mewakili Indonesia atas nama Indonesia di Olimpiade, tidak diakui. Jadi Indonesia tidak mau ikut itu, kita bikin pekan olahraga sendiri PON. Makanya jadi Haornas. Dan bertepatan tempatnya di Solo pula lagi. Dan yang menarik adalah angka-angkanya ya. Itu Haornas 9 September. Dan menangnya juga seperti sudah diatur 9-0. Bahkan Rafael Struijk yang mendapat penalti pun tidak gol. Dan wasitnya memang agak aneh, sama sekali tidak memberikan semenit pun injury time gitu. Udah main tiup peluit aja sampai Arhan protes, kita lihat di pertandingan terakhir itu. Nah, jadi itulah timnas U2 kita tadi malam. Sebenarnya dan sebelum ini pun para penonton juga pemain sudah yakin timnas ini menang, tapi kita bukan orang Malaysia yang mendahului Tuhan ya, Malaysia yang merasa diri bangsa yang paling hebat itu.
Tapi kita tidak berani mengatakan tim ini akan menang gitu, karena tetap ada bermacam kemungkinan. Begitu juga nanti melawan Turkmenistan tanggal 12. Kita yakin dengan tim ini, meski tidak tahu nanti bagaimana hasilnya. Pertandingan di lapangan, kejadian apa kita nggak tahu, tapi kita sangat optimis melihat pertandingan, melihat permainan dari timnas U23 kita kali ini yang tadi malam tampil ya. Sangat luar biasa, sangat memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi. Nah, sekarang kita bahas Malaysia U23 ya. Mereka menang juga sih tadi malam melawan Filipina 4-0. Tapi sialnya saudara serumpun mereka Bangladesh dikalahkan oleh Thailand 3-0. Ya, dan sebelumnya juga Thailand menang 5-0 atas Filipina. Jadi meskipun mereka menang besar 4-0 tadi malam, secara selisih gol mereka kalah 2 gol dibandingkan Thailand. Seandainya di pertandingan terakhir mereka seri saja, Malaysia ini terancam tidak lolos ya, karena meskipun mungkin dari runner up terbaik, selisih gol mereka itu kurang begitu bagus, kecuali nanti Filipina bisa menang lawan negara serumpun mereka, Bangladesh. Itu mungkin mereka akan lebih baik, selisih golnya ada 4 gitu di kemenangan atas Filipina. Nah, tapi kalau Filipina yang kalah atau seri dengan Bangladesh, dan Malaysia, kalau Malaysia kalah dengan Thailand itu hampir pasti tersingkir. Ini dalam posisi seri, seandainya posisi seri saja gitu. Kalau Filipina seri dengan Bangladesh, itu kemungkinan besar Malaysia akan tersingkir ya, karena selisih mereka hanya menang 2 gol, selisih gol mereka cuma 2 gitu, dan itu banyak tim-tim lain yang selisih golnya lebih baik daripada itu. Karena di sini karena banyak di kualifikasi ini hanya diisi oleh 3 tim, jadi tim-tim yang di grupnya diisi oleh 4 tim itu, peringkat terbawah itu tidak dihitung gitu. Dan ini kerugian bagi Malaysia yang meski menang 4-0 lawan Filipina, itu nanti tidak akan dihitung gitu. Berbeda dengan Indonesia, itu kemenangan 9-0 lawan Taiwan tadi malam, itu akan dihitung kalau seandainya seri, bahkan kalah pun seandainya dengan Turkmenistan nanti, kalau ada banyak tim-tim lain juga yang kalah bukan seri gitu, Indonesia hampir pasti lolos kalau tim-tim lain yang kalah, karena selisih golnya itu besar sekali, 9-0 gitu kan. Yang jelas kita akan di atas Malaysia seandainya dua-dua kalah ya. Malaysia kalah dengan Thailand dan Indonesia juga kalah lawan Turkmenistan. Itu seandainya. Ya, jadi di situ satu. Dan yang kedua, kemudian Malaysia juga tadi malam berhasil menahan seri saudara serumpun mereka yang lain, yaitu Tiongkok. Gitu ya. Dan ini adalah sebenarnya kemajuan besar ini buat timnas Malaysia gitu ya. Dan kita harapkan dengan bisa menahan seri saudara serumpun mereka yang lain, Tiongkok, harusnya Malaysia tidak takut lagi untuk menghadapi Indonesia di FIFA Matchday. Ya, selama ini kan mereka selalu banyak alasan, inilah itu untuk menghindari Indonesia untuk bertemu di FIFA Matchday, di mana Indonesia bisa menurunkan tim terkuat dan mereka juga menurunkan tim terkuat untuk diadu. Ya, jadi dengan mereka bisa menahan seri Tiongkok tadi malam, mudah-mudahan kita doakan Malaysia dan juga fansnya jadi cukup percaya diri untuk mau menantang timnas Indonesia di FIFA Matchday. Oke, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Untuk membahas Malaysia, saya usahakan nanti malam. Ya, saya usahakan nanti malam kalau saya ada waktu terluang. Kali ini sementara saya bahas bola dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.